Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzakiah Nur dengan NIM 20700119032 dari kelas Pendidikan Matematika A. Nah, di sini saya akan simulasi model pembelajaran Discovery Learning. Sebelum kita melakukan simulasi, ada kalanya kita harus tahu apa sih itu Discovery Learning. Nah, Discovery Learning adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan untuk observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inversi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept. Nah, model pembelajaran Discovery Learning mengajarkan para siswa untuk menemukan secara mandiri mengenai pengetahuan yang disampaikan. Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, adapun langkah-langkah kerja dalam model pembelajaran ini, yaitu yang pertama pemberian atau rangsangan atau bisa disebut sebagai stimulasi. Kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, pengolahan data. Kelima, pembuktian. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Apakah adik-adik semuanya sudah siap belajar? Ya, tentunya harus siap dong. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengangkat tangan sembari meminta doa kepada Allah. Memohon agar proses kegiatan belajar mengajar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Bagaimana deh, apa ada yang tidak hadir kali ini? Ketua kelasnya apakah ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, hadir semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang himpunan. Nah, apakah adik-adik pernah dengar nggak tentang materi ini? Ya, jadinya pastinya himpunan sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan apa sih itu himpunan. Ya, sebelum memasuki materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama adalah peserta didik dengan percaya diri dapat menemukan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggota dengan melalui diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik bekerja sama menemukan keanggotaan suatu himpunan melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik bekerja sama menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, sifat yang dimiliki anggotanya, dan notasi pembentuk himpunan melalui diskusi dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dengan penuh tanggung jawab dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyajian himpunan dengan diskusi yang benar. Langsung saja kita memasuki untuk pembahasan yang pertama mengenai konsep himpunan. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata dan invertebrata, kelompok digotil dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi itu tidak termasuk himpunan. Coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di bawah ini. Untuk kumpulan yang termasuk himpunan adalah
kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi itu jelas ya. Kemudian kumpulan siswa laki-laki, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kemudian untuk kumpulan yang tidak termasuk bukan himpunan adalah kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, kumpulan pelajar yang disenangi siswa, dan kumpulan makanan yang lezat. Jadi itu semua adalah kata-kata yang tidak jelas terdefinisi. Oke. Kemudian ayo kita amati beberapa kalimat ini. Himpunan sayur-sayur, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecamba. Himpunan buah-buahan, anggotanya nanak, jeruk, apel, dan mangga. Nah, dan seterusnya. Berdasarkan himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecamba. Anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Dan seterusnya. Jadi saya harap adik-adik semua paham ya mengenai himpunan ini. Oke, selanjutnya. Nah, dari beberapa konsep di atas dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian himpunan. Jadi himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan dinotasikan dengan huruf besar dan kurung kurawal. Contoh, himpunan hewan berkaki dua ditulis A adalah himpunan hewan berkaki dua. Kemudian kumpulan yang bukan himpunan. Kumpulan yang tidak terdefinisikan dengan jelas bukan merupakan himpunan. Contohnya kumpulan bunga-bunga yang indah. Karena indah itu tidak didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan. Selanjutnya, anggota himpunan. Setiap elemen atau objek termasuk dalam himpunan merupakan anggota atau elemen. Elemen itu dituliskan seperti ini, seperti huruf E. Contoh, himpunan huruf pembentuk kata pandai. B sama dengan kurung kurawal PANDAI. P adalah himpunan dari B atau elemen dari B. A adalah elemen dari B. N adalah elemen dari himpunan B. D adalah elemen dari himpunan B. A adalah himpunan dari elemen B, dan I adalah elemen dari himpunan B. Oke, kita melangkah ke penyajian himpunan. Nah, pernahkah adik-adik diminta orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas terdapat berbagai jenis sajian makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Nah, terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut, yaitu sebagai berikut. Cara pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Contoh, himpunan A sama dengan 357, himpunan B sama dengan 2357, dan himpunan C adalah A, I, U, E, O. Kemudian cara yang kedua, dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, dan C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Kemudian cara yang terakhir adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan tersebut. Contohnya yang ini. Nah, himpunan A sama dengan itu dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Ya, jadi begitu ya. Bagaimana adik-adik semua paham? Ya, alhamdulillah ya, semuanya pintar, cepat memahami materinya.
Oke, kita melangkah ke contoh soal supaya adik-adik lebih memahami. Kita melangkah ke contoh soal ya. Di sini saya punya 2 contoh soal. Jadi saya nanti akan melemparkan ke adik-adik kalau ada yang ingin menjawab. Untuk contoh soal yang pertama, ada yang mau menjawab? Oke, silahkan. Untuk pertanyaan nomor 1 ya, pernyataan mana yang bukan merupakan himpunan? Jadi jawabannya apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah kumpulan makanan yang enak. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang tidak jelas. Kumpulan makanan yang enak. Kan kita tahu kalau selera orang itu berbeda-beda. Ada yang suka makanan ini, ada orang yang tidak suka makanan ini. Jadi ini adalah bukan merupakan himpunan karena tidak terdefinisikan dengan jelas. Kemudian kita melangkah ke contoh soal yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Ya, baik. Jadi pertanyaan nomor 2 adalah di antara kumpulan-kumpulan berikut mana yang merupakan himpunan. Jadi tadi yang bukan himpunan ya, sekarang yang himpunan. Jadi jawabannya apa? Ya, pintar sekali. Jadi jawabannya adalah kumpulan hewan berkaki 2. Jadi ini jelas ya kalau kumpulan hewan berkaki 2 itu apa aja? Ya, ada ayam, ya kaki ayam 2 kan, ada ayam, ada bebek, ada burung. Ya gitu. Ya, pintar. Terima kasih adik-adik partisipasinya. Oke, jadi bagaimana? Semuanya sudah paham mengenai himpunan? Ini adalah himpunan dasar ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nah, oke. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan karena semuanya adik-adik semuanya sudah paham. Tapi kalau ada yang malu bertanya, bisa nanti tanya pribadi saya akan menjawab insyaallah ya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat adik-adik, dan adik-adik bisa menyampaikan kembali apa yang dimengerti tadi kepada teman-temannya, atau yang tidak mengerti boleh bertanya kepada teman-temannya ya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.